Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan memaparkan tugas proyek kami. Adapun judul dari proyek kami yaitu strategi yang dilakukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Salak dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ishak Matondang, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami dari kelas D reguler 2021, adapun anggota kelompok kami yang pertama Karmita Kristin Sidaputar, yang kedua ada Meriana Damayanti Buang Manalu, yang ketiga ada Rita Sepia Pangaribuan, dan yang keempat ada Salsabila Anggita Putri. SMA Negeri 1 Salak merupakan salah satu SMA negeri yang terdapat di Sumatera Utara, berada tepat di Jalan Sikadang menjadi nomor 153 Bawang Manalu Salak, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu cara, seperangkat cara, teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru atau siswa dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku ataupun sikap. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Setiap anak didik memiliki strategi mereka masing-masing, bagaimana cara mereka menangkap pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang anak. Yang pertama ada faktor internal, mencakup faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Dan yang kedua ada faktor eksternal, mencakup faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini kami mengambil sebanyak 3 informan. Informan pertama ada Roniati Padang, usia 18 tahun, merupakan siswi kelas 11 jurusan MIA di SMA Negeri 1 Salak. Hasil wawancara, informan mengatakan bahwa saat pembelajaran berlangsung, informan memfokuskan diri untuk mendengarkan penjelasan dari guru agar lebih mudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru. Terlebih lagi saat ini di sekolah informan diterapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Menurut informan, jika mencatat saat guru menjelaskan dapat membuyarkan fokus dalam belajar, terlebih waktu yang terbatas juga membuat informan harus mengatur strategi agar waktu yang sedikit dapat dimanfaatkan dengan baik. Strategi yang dilakukan informan ini yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik, kemudian setelah itu informan mencatat kembali hal-hal yang sekiranya susah dipahami oleh informan tersebut. Kemudian informan kedua adalah Adifa Sari Ruth Buang Manalu, usia 16 tahun, merupakan siswi SMA Negeri 1 Salak. Informan mengatakan bahwa lebih memilih untuk mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian mencatat pada saat guru menjelaskan itu tidak dilakukan karena itu dapat membuyarkan fokus informan. Informan juga sering menonton video dari YouTube untuk menambah pengetahuan informan. Informan mengatakan guru yang mengajar di kelas dominan memberikan materi saat pembelajaran tatap muka tanpa mengirimkannya terlebih dahulu secara online melalui classroom ataupun melalui media WhatsApp. Informan ketiga adalah Rinaldo Burjulias Atemanik, usia 17 tahun, merupakan salah satu siswa kelas 11 jurusan MIA. Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa informan mendengarkan dan perhatikan dengan baik penjelasan dari guru, barulah kemudian mencatat. Selain itu, guru juga memberikan soal-soal latihan, maka informan akan mempelajarinya kembali di rumah. Informan juga mengatakan bahwa informan juga tidak menyukai salah satu guru di sekolahnya, namun informan tetap berusaha bersikap baik dan mengikuti pelajaran dan tidak bolos meskipun dia tidak menyukai guru tersebut. Namun informan juga mengatakan bahwa jika guru yang tidak disukai tersebut bertanya, maka dia akan menjawab seadanya saja dan tidak seaktif pada mata pelajaran lain. Namun untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut, maka informan akan mempelajarinya kembali di rumah. Informan mengatakan bahwa ilmu itu sangat penting sehingga informan tetap berusaha untuk memahami dan mengikuti pembelajaran meskipun tidak menyukai guru yang bersangkutan. Dari hasil wawancara kepada 3 informan dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar merupakan sikap ataupun perbuatan siswa
ataupun strategi yang dilakukan oleh siswa maupun siswi dalam menerima pembelajaran dari para pendidik. Informan juga memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima pembelajaran yang diberikan ibu atau bapak guru. Adapun saran dari kelompok kami yaitu sebaiknya para pendidik memahami karakteristik belajar dari masing-masing peserta didiknya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga peserta didik merasa nyaman saat mengikuti pembelajaran serta proses transfer ilmu dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik. Baik, sekian hasil tugas proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.